Shalom jemaat YHS Jakarta yang dikasih Tuhan, shalom. Ada sukacita yang dahsyat di tempat ini. Boleh kita lambaikan tangan. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati kita. Biarkan Tuhan jamah hidup kita. Ini kami Tuhan. Kami yang sedang letih, lelah dan lesu Tuhan. Hadir di tempat ini Bapa. Untuk bisa bersekutu bersama dengan-Mu Yesus. Bawa kami ke dalam naungan kasih-Mu. Ajar kami untuk mengenal kasih Kristus yang dahsyat. Ini kami Tuhan. Thank you Lord. Our Father everlasting, the creating one, God Almighty. To your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit.
we are believing, Lord. I believe in God. Yes, I believe in Christ. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection. That we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Mari kita bersatu sembah Tuhan. Yes, Lord. Aku percaya Tuhan, Kau yang terdahsyat, Kau yang termulia. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Sungguh dahsyat kasih-Mu. Yes Lord. Yesus sungguh indah, amin. Sungguh besar kasih Tuhan buat kita semua.
Sama-sama kita angkat pujian dari awal. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan katakan kau dekat Tuhan, dan kau dekat. Bahkan seluruh penyedihku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, karena sungguh indah kasih-Mu. Yes, Lord. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sama-sama kita angkat pujian ini. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas. Yes, Lord. Sungguh mulia, katakan, dan berharga, dan berharga. Jemaat Yes, katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, karena sungguh indah kasih Tuhan. Sungguh
pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, jemaat sendiri yang katakan sungguh besar. Lebih dahsyat. Yes, Tuhan. Yang kau tak terselami bagiku. Lebih dahsyat lagi jemaat YHS, sama-sama kita katakan sungguh besar, sungguh. Yes. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam. Yes, Lord. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Yes, Lord. Sungguh indah yang kau pikirkan. Yes, Lord. Terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah. Lebih dahsyat kita akan pujian dimuliakan. Katakan ditinggikan bahwa Yesus Tuhan, Yesus kita nyatakan bahwa Kau Raja kami. Oh, yang pertama.
tempat ini. Hanya bagimu segala pujian, segala hormat dan kemuliaan. Kami siap memujimu, yang siap memujimu. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Kemuliaan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Diriku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Come on church, ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Besaran-Mu, Ku beri segalanya. Sama-sama kita katakan, Ku beri yang terbaik. Haleluya. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tiada berubah, kekal selamanya. Yes Lord, diriku kepadamu sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Sama-sama kita katakan, Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Say, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Besaran-Mu, Ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Haleluya. Bersama-sama tepuk tangan di atas kepala. Sama-sama kita katakan, say, pop pop param, pop param param, pop pop param, pop param param, pop pop param, pop param param, say pop pop param, pop param param, pop pop param, pop param param, pop pop param, pop param param, pop pop param.
dipersilakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberikan bagi Tuhan. Ini kami Tuhan, ini jemaat-Mu datang di tempat ini Bapak. Untuk bersekutu lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Dan kami akan memberikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Yesus segala kemuliaan. Ini doa kami. Amin. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu
bersamamu Bapa. Mari angkat wajahmu, angkat kedua tanganmu bagi Tuhan. Sama-sama katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Mari jemaat Tuhan sendiri angkat pujian ini. Mengalir, biarlah kuasa-Mu mengalir. Engkau menjamah kami ya Tuhan. Mari sembah Dia. Mengalir kuasa-Mu mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, terpuji nama-Mu Yesus, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama-Mu. Mari angkat suaramu lebih keras lagi, katakan mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan terbang bersama-Mu Bapa. Mengalir
bertebasan dari tempat maha tinggi. Dapat kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Bukan tenang bersamamu Bapa. Bukan tenang bersamamu Bapa. Ketenangan kami di dalam Engkau, Tuhan. Karena Engkau adalah damai itu, karena Engkau ketenangan itu sendiri. Ketika di dalam Engkau, kami menjadi damai, kami menjadi tenang. Kami boleh menyadari hidup ini, tubuh ini, untuk kami mempersembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Itulah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk segala anugerah dan kebaikan Tuhan yang menyertai kami hari lepas hari, bulan demi bulan dan tahun demi tahun. Kalau hari-hari ini kami masih ada di bumi ini, kami tahu untuk hidup kami bermakna, untuk hidup kami berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Sebentar hamba akan menyatakan kebenaran-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Dari setiap apa yang hamba nyatakan, itu adalah kebenaran firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom. Sekarang saya kembali ke yang lama ya, jadul. Pakai Bible aja karena saya coret-coretnya di sini. Kalau di handphone saya susah tanda-tandain warnanya. Ya, hari ini saya akan berbicara tentang tubuh, ya, tentang tubuh. Apa sih tubuh itu? Bagaimana luar biasanya Tuhan menciptakan tubuh ini? Ada rahasia apa atas tubuh ini? Saya akan ajak saudara untuk mengenali tubuh kita, menyadari tubuh kita betapa luar biasanya, betapa berharganya. Selain berharga, tubuh ini bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Tubuh ini bisa menghealing diri kita sendiri. Ya, kita lihat di Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Firman Tuhan bunyinya seperti demikian, dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah, lalu Dia menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya, dan manusia itu menjadi makhluk hidup. Di sini kita lihat sedikit saja ya tentang bagaimana Tuhan membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Kita coba renungkan sedikit. Dedikasikan waktu yang ada ini untuk Tuhan. Seringkali kadang kita datang ke gereja, kita menyembah Tuhan, tapi pikiran kita melayang-layang entah kemana. Ya, belajar kita menyadari bagaimana Tuhan membentuk ya dari ubun-ubun, dari kepala, rambut, alis mata, hidung, pelipis, telinga, dan semua bagian-bagian tubuh ini sampai ke telapak kaki, sampai ke jari-jari kaki. Dan bahkan organ-organ tubuh yang di dalamnya. Ada jantung, ada liver, ada semua yang begitu sangat berharga dan sangat bernilai harganya. Dan tidak ternilai harganya. Mahal. Dikatakan kenapa kita mahal? Selain penebusan Kristus, sesungguhnya memang tubuh ini sangat mahal harganya. Saya punya teman, dia pasang ring, ringnya untuk jantung aja itu 1,2 miliar, itu hanya ring.
Ya, jadi betapa berharganya tubuh ini. Saya mau membawa saudara untuk menghargai, untuk menyadari tubuh yang Tuhan sudah bentuk ini, sehingga kita tidak main-main dengan tubuh ini, tidak asal-asalan dengan tubuh ini. Ya, yang tadi dikatakan kejadian itu Yahweh membentuk manusia dari debu tanah, ya, dari debu tanah dan dia hembuskan nafasnya. Dengan kata lain berarti ada nafas Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Ada nafas Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya cerita sedikit ya. Jangan langsung konteksnya sesat ya. Seperti kemarin Pak Petrus, Pastor Petrus khotbahkan tentang vaksin itu luar biasa, itu bagus sekali. Seringkali kadang-kadang kita menjadi orang-orang Kristen kadrun, ya. Bukan si kadrun aja. Jadi seringkali kita juga menjadi Kristen kadrun. Sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit ini nggak benar. Oh itu hati-hati loh, ya nanti karena itu kegelapan, nanti dimasuki roh jahat. Sedangkan kita menyadari katanya roh yang di dalam diri kita lebih besar, bukan? Amin. Roh yang di dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada di dunia. Kalau kita menyadari zaman perjanjian lama di mana tabut itu ada, ya dagon-dagon roboh, dagon-dagon runtuh, ya bukan? Siapa yang suka baca Bible? Coba angkat tangan. Kalau yang baca Bible pasti tahu ada di perjanjian lama ya. Jadi kita harus menyadari siapa diri kita sesungguhnya di hadapan kegelapan. Jangan menjadi satu Kristen yang saya bilang kayak Kristen kadrun akhir-akhir ini takut itu takut. Ya, saya mau kasih sedikit tentang konteks meditasi. Mulai ya. Wah, sesat nih Ibu nih. Wah, sesat nih. Sedangkan kita tahu firman Tuhan bilang apa? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya. Di Yosua juga renungkan. Kalau di King James meditate. Bagaimana meditate itu? Saya belajar, saya mau tahu, saya penasaran apa sih tentang meditasi ini. Banyak orang bilang sesat. Kadang seringkali kita belum melihat, belum coba tahu, belum cari tahu apa kata orang, dengar kata orang, terus langsung nyamber kemana-mana. Oh itu sesat, ini sesat, itu sesat. Jangan saudara-saudara, kita harusnya anak-anak Tuhan, kita lebih dahsyat dari apapun juga. Kita lebih besar dari apapun juga. Kita tidak usah takut apapun. Kita punya Roh Kudus. Ketika kita ada di dalam satu apa yang kita pelajari, kalau itu sesat, Roh Kudus akan memimpin kita. Roh Kudus fungsinya apa? Memimpin kita kepada seluruh kebenaran, bukan? Nah, waktu itu saya masuk dalam satu camp, 10 hari tanpa handphone, 10 hari saya tidak kontak mata, 10 hari saya tidak bicara. Bicara, puasa handphone. Jadi apa yang saya lakukan di sana? Saya meditate. Meditate itu adalah merenungkan setiap bagian-bagian tubuh ini. Jadi di situ kita bisa menyadari di dalam keheningan Tuhan banyak bicara ketika kita diam. Seperti Tuhan Yesus seringkali kalau kita lihat, kalau dia pelayanannya sudah terlalu sibuk, dia mengajak murid-muridnya menyingkir, bukan? Seringkali Tuhan Yesus kalau sudah pelayanannya terlalu sibuk, kemana-mana dia menyingkir, dia menyendiri. Ya, dia menyingkir, dia menyendiri. Dia butuh hubungannya dengan Bapa. Dia doa puasa 40 hari, apakah saudara pikir hanya puasa aja? Ya, dia bermeditasi, dia merenungkan, dia punya connection dengan Bapa. Sehingga ketika dia punya connection dengan Bapa, dia meditate dengan Bapa, pada saat itu ketika iblis mencobai dia kuat. Nah, apa yang saya alami, saya bagikan di sini. Bagaimana nanti saya akan ajar saudara bagaimana merenungkan firman. Bukan hanya membaca firman, tetapi merenungkan firman. Saya kagum dengan Tuhan, luar biasa Tuhan menciptakan organ-organ tubuh ini. Bagaimana Tuhan membentuk tubuh ini sedemikian rupa. Tuhan beri kita kuasa dan otoritas atas tubuh ini sehingga tubuh ini bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Oleh kuasa dan otoritas dari Tuhan. Waktu itu yang saya pelajari adalah apa yang dipikirkan. Kita nggak boleh memikirkan pikiran ini kosong, katanya harus dikosongkan. Terus kita pikirkan, oh ada ilusi ini, gambar ini, dewa itu, atau siapapun itu. Itu justru malah salah.
Tidak boleh seperti itu. Renungkan setiap bagian-bagian tubuh ini. Dari ubun-ubun sampai kepada telapak kaki, sampai jari-jari kaki. Sampai ke organ-organ tubuh ini. Ya, dari mata, hidung, pelipis ini. Kita bisa menghargai begitu luar biasanya Tuhan menciptakan tubuh ini. Ketika kita di dalam heningnya, ketika kita dalam diamnya, kita betapa menyadari luar biasanya setiap bagian yang Tuhan ciptakan tubuh ini, yang Tuhan bentuk. Saya bilang, waduh Tuhan, kalau nggak ada kuping, kupingnya cuma sebelah, aneh ya Tuhan. Terus kalau nggak ada mata, matanya sebelah, aneh juga. Ketika saya merenungkan kening, ya kan kening, waduh kening ini kalau nggak ada kulitnya, serem juga ya Tuhan. Jadi Tuhan itu luar biasa saudara-saudara. Ya begitu sempurnanya dia membentuk manusia. Dari debu dan tanah, dia ukir sedemikian rupa. Ketika saya menyadari itu, ketika saya renungkan juga mulut, aduh kalau nggak ada bibir gimana ya Tuhan? Kalau sumbing aja, orang sumbing aja aneh bukan? Apalagi nggak ada bibirnya. Terus nggak ada langit-langit lidahnya, nggak ada lidahnya. Saya sampai kagum. Di dalam perenungan saya dalam meditasi itu Tuhan banyak bicara. Ketika kita diam, hati ini berbicara. Saya banyak tanya sama Tuhan. Dan yang luar biasanya, saya punya sakit pinggang, udah bertahun-tahun tidak pernah sembuh. Setiap kali habis saya nyetir lama, pinggang saya sakit. Saya bangun tidur, pinggang saya sakit. Saya kemana, sampai saya ke dokter, dokter bilang nggak ada apa-apa. Pinggang ini sakitnya luar biasa. Tapi waktu saya belajar tentang meditate, untuk merenungkan setiap bagian tubuh ini, saya takjub loh. Saya percaya ini hikmat dari Tuhan. Tidak mungkin orang itu dapat. Kenapa harus mereka yang dapatkan? Ketika firman Tuhan katakan begini, ketika kamu mencari, kamu mendapat, bukan? Ya kan? Dia mencari sesuatu, ya kan? Agama sepupu kita mencari sesuatu, dia mencari yang namanya nirwana, dia mencari artinya kebahagiaan. Dia menemukan sesuatu. Nah, saya juga kagum dengan organ-organ tubuh ini. Dia bisa healing diri kita sendiri. Ya, dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan. Tiba-tiba saudara pulang dari itu, hari keempat apa hari kelima, pinggang saya sembuh total dan sampai hari ini saya tidak pernah sakit pinggang. Itu luar biasanya Tuhan. Jadi kita harus menyadari tubuh ini betapa luar biasanya. Tuhan kasih kita, cuman sayangnya kekristenan tidak menyadari, kekristenan takut. Ini takut, itu takut, yang saya bilang kata jadi Kristen kadrun tadi. Padahal banyak hal yang Tuhan akan singkapkan, walaupun melalui sesuatu yang bukan agama kita. Jadi bukannya segala sesuatu kan Tuhan yang menciptakan, Tuhan memberikan hikmat atas orang itu. Jadi kalau orang belum mengerti, bukan meditasi itu bukan mengosongkan pikiran atau sesuatu yang aneh gitu loh. Hanya merenungkan setiap bagian-bagian tubuh kita. Hanya diam merenungkan, ketika pikiran ini akan melayang-layang, pikiran ini suka mengembara. Ya, setelah pikiran itu mengembara, kembali lagi kepada bagian-bagian tubuh yang kita pikirkan. Nah, mengamati nafas yang masuk dan nafas keluar. Tuhan menghembuskan nafasnya, maka kita hidup. Coba kita lihat di Ayub 33 ayat 4. Ayub 33 ayat 4. Saya bisa baca di sini. Ini cuma buat ini aja, depannya Pak. Saya nggak bisa coret-coret kalau handphone. Jadi saya kembali ke jadul aja. Roh Elohim telah membebaskan aku, ya, kepotong itu membentuk aku. Roh Elohim telah membentuk aku dan nafas yang maha kuasa senantiasa memelihara aku. Roh Elohim telah membentuk aku. Tadi di Kejadian 2 Dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah. Lalu dia menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya. Dan manusia itu menjadi makhluk hidup. Ayub 33 ayat 4. Roh Elohim telah membentuk aku. Dan nafas yang maha kuasa senantiasa memelihara aku. Jadi bagaimana nafas ini memelihara hidup kita. Nah, di dalam nafas ini ketika kita mengamati nafas yang masuk dan nafas yang keluar, menyadari nafas yang masuk dan keluar, kita akan merasakan kesegaran dalam kehidupan kita. Nah, setelah kita di dalam perkembangan yang penuh, kita akan belajar, nanti saya akan bagaimana kita merenungkan firman. Satu lagi,
Waktu saya lagi meditate ya, saya belajar meditate 10 jam setiap hari. Dan di rumah saya belajar merenungkan firman. Dan banyak sekali ketika merenungkan firman itu Tuhan bukakan hal-hal yang luar biasa. Kaki saya ini terkilir. Pada saat kesemutan saya bangun, tiba-tiba kaki ini nggak bisa napak. Jadi keceklik gitu, keceklik uratnya bengkak. Besoknya bengkak. Bengkak, waduh saya nggak bisa jalan. Malam nyut-nyutan, saya rendam pakai air keran. Saya rendam pakai air keran ya, terus saya pakai sedikit lavender, dia bengkak tapi nggak bisa jalan. Tapi saya diamin aja, terus saya belajar, saya diam. Meditate itu berarti menyatakan bahwa kita diam dalam hadirat Tuhan. Diam, enggak berkata-kata, diam renungkan firman. Saya terus ini, saudara-saudara tahu apa yang terjadi? Saya takjub sama Tuhan. Tiba-tiba ini kaki saya ini bengkaknya hilang sama sekali dan bisa jalan tanpa diurut, tanpa pakai obat, tanpa minum obat. Sembuh sampai hari ini, tidak pernah macam-macam. Jadi ternyata Tuhan itu memberikan kita hikmat untuk bagaimana kita bisa healing diri kita sendiri melalui kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan di dalam kita. Jadi organ-organ tubuh kita ini yang Tuhan sudah ciptakan, pakai. Tuhan kasih kita kuasa dan otoritas itu untuk bisa healing diri kita sendiri. Kenapa saya katakan banyak penyakit-penyakit itu dari pikiran. Ya, pikiran di alam bawah sadar. 30% pikiran kita ini disadar. 70% tuh di alam bawah sadar. 70% di alam bawah sadar. Misalkan kita mandi, tanpa kita pikirin pun kita bisa jalan mandi. Atau kita cuci piring, ya kan? Kita nggak usah pikirin, kita jalan bisa cuci piring. Nah, seringkali ketika pikiran sudah memenuhi kita, makanya firman Tuhan di Filipi 4 dikatakan gini, pikirkan semua yang baik, semua yang benar, semua yang kudus, ya kan banyak hal bla bla bla, pikirkan itu. Tetapi seringkali kita memikirkan hal-hal yang membuat kita takut, membuat kita khawatir. Contohnya, firman Tuhan bilang gini ya, kesusahan sehari cukup sehari. Berarti dengan kata lain, nggak usah pikirin besok. Nggak usah pikirin lusa, nggak usah pikirin tahun depan. Hari ini pikirin aja hari ini, sadari hari ini. Tetapi seringkali kita memikirkan jauh ke depan. Ya kan, aduh gimana ya nanti kalau gua nggak ada beras, aduh gimana ya kalau anakku mau bayar uang sekolah, aduh gimana ya listrik. Tuhan sudah sediakan, jangan takut. Tapi firman Tuhan bilang kesusahan sehari cukup sehari. Nah, ketika pikiran itu sudah banyak menguasai kita, stres, kecewa, marah, kalau kita juga nggak mau mengampuni, kita bilang udah mengampuni, tapi ternyata belum. Nah akhirnya pikiran-pikiran itu, kebencian, kemarahan, kekesalan, kekecewaan itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita yang tanpa kita sadari. Nah ketika menguasai alam bawah sadar kita, dia sudah tidak kuat menampungnya, larilah ke fisik. Makanya akhirnya sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu. Di luar dari pola makan. Pikiran itu yang menguasai alam bawah sadar kita. Nah, makanya firman Tuhan ini luar biasa loh saudara-saudara kata. Makanya firman Tuhan bilang ajarkan kita, pikirkan semua yang baik. Pikirkan semua yang benar. Maksudnya jangan pikirin yang lain-lain. Pikirin aja itu. Nah, itu ajaibnya firman Tuhan. Dia sudah dapatkan yang saya pelajari dari itu. Semuanya tuh ada di firman Tuhan. Yang mereka kasih pengertian ke saya, semua ada di dalam firman Tuhan. Saya bangga dengan Tuhan Yesus dan saya bangga dengan Bible ini. Bahwa sudah Tuhan luar biasa sudah menyiapkan begitu. Hanya kita menyadari saja. Seringkali kita tidak menyadari. Nah, ketika dalam diam saya belajar merenungkan firman. Ya, misalkan saya belajar sekarang tentang renungkan tentang kasih. Kasih itu apa? Ya, kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak iri hati, tidak membegahkan diri. Jadi saya bisa diam 1 jam. Saya orang yang nggak bisa diam. Sampai teman-teman saya bilang saya autis, nggak bisa diam, ntar gerak sini, ntar gerak situ. Tapi saya bisa diam 1 jam, 1,5 jam kadang. Saya renungkan firman itu tentang apa? Kasih. Nah nanti pikiran ini akan melayang-layang lagi. Mikirin, oh belum masak lah, ntar oh mikirin anakku lah, ntar mikirin, ntar dia akan melayang-layang. Kembali lagi kepada firman itu, yang apa yang kita mau pikirkan. Jadi kita ambil satu pokok firman, ya misalkan firman tentang kesembuhan atau tentang kuat, pikirkan itu.
Terus pikirkan itu. Sehingga firman Tuhan katakan gini, ya, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ya bukan? Nah, ketika kita merenungkan firman itu, nutrisi-nutrisi yang ada firman itu memasuki tubuh kita, menguasai tubuh kita, sehingga pada musimnya kita akan berbuah. Musim buah seperti apa? Saya juga kaget. Tiba-tiba kok gue bisa sabar ya? Kok tiba-tiba saya nggak pemarah ya? Yang biasanya kalau ngajakin anak-anak, ini anak saya lagi tanding basket, jadi mereka nggak ikut, yang satunya di kakaknya. Jadi kok kenapa saya bisa tenang ya? Saya kaget dengan diri saya. Biasanya nih, kalau saya suruh anak saya A, dia enggak ini, saya langsung marah-marah. Langsung kesal. Ini bisa tenang. Kok bisa tenang? Ternyata itu ajaib sekali. Mungkin suatu saat kita akan belajar di sini, Pastor, tentang merenungkan firman ya. Kita akan belajar merenungkan firman. Itu luar biasa. Luar biasa atas tubuh ini. Jadi Tuhan sudah menciptakan, Tuhan sudah membentuk kita. Tuhan sudah menyatakan nafas memelihara hidup kita. Jadi kita belajar bagaimana healing diri sendiri. Jadi kalau saya sekarang, ketika saya merasa nggak nyaman, ya kan, sebelah kanan saya ini sakit, ngilunya sakit banget ya kan. Saya pakai obat gosok atau apa tetap sakit. Saya tenang dalam hadirat Tuhan. Saya diam, saya belajar. Kembali saya merenungkan setiap organ-organ tubuh. Saya bilang terima kasih Tuhan. Dari ubun-ubun sampai semua bagian demi bagian, tangan, kaki, ini saya menikmati. Saya menyadari, saya mensyukuri. Nah setelah itu hilang saudara, hilang, sakitnya hilang. Jadi Tuhan mau kita menyadari dan mensyukuri setiap bagian tubuh ini. Tetapi seringkali kita tidak menyadari, kita suka-sukanya atas tubuh ini, kita tidak menghargai tubuh ini. Makan juga sembarangan, ya kan? Udah tahu sakit makannya pedes-pedes atau apa. Kita tidak menghargai tubuh ini. Yang ada kita membuat tubuh ini jadi sakit. Udah tahu kolesterol misalkan, makannya yang lemak-lemak. Hargai tubuh ini yang Tuhan sudah berikan. Harga tubuh ini sangat mahal dan luar biasa mahalnya. Nah, kita menyadari tubuh ya. Sekarang saya mau bawa bagaimana kita juga menyadari bahwa tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Kita lihat di Roma 12 ayat 1 ya. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1, aku menasihati kamu saudara-saudara oleh kemurahan Elohim, agar mempersembahkan tubuhmu sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus, dan dikenan Elohim. Lihat di bawahnya, itulah ibadahmu yang sejati. Kenapa firman Tuhan katakan sedemikian? Aku menasehati kamu saudara-saudara. Aku menasehati kamu saudara-saudara oleh kemurahan Elohim agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang apa? Yang hidup. Kenapa dikatakan yang hidup? Padahal kita kan hidup. Kita datang ke gereja hidup bukan? Apakah kita mati? Tetapi kenapa firman ini apa berbicara tentang mempersembahkan tubuhmu yang hidup? Sesungguhnya kita hidup tetapi kita tidak hidup. Kita hidup tapi kita mati. Kenapa saya katakan demikian? Seringkali kalau kita datang ke ibadah ya, menyembah Tuhan atau kita mendengarkan khotbah, pikiran ini melayang-layang. Siapa yang sering begitu? Saya. Sebelum saya mengerti kebenaran ini, saya seperti itu. Waktu saya misalkan kita memuji Tuhan, sedang memuji Tuhan, kadang-kadang pikiran ini melayang. Aduh, ntar makan apa ya? Begitu bukan? Iya Pak ya? Iya Pak ya? Ya, amin. Sering kali begitu bukan? Terus mereka lagi menyembah Tuhan, ya kan? Pikirannya, oh iya ya, ntar gue mau ketemu siapa ya? Atau, aduh anakku di rumah udah makan belum ya? Iya Pak ya? Begitu bukan? Nah, dikatakan firman-Nya hidup, persembahkan tubuhmu yang hidup. Waktu kamu datang ke sini, kita ada di ibadah ini, persembahkan, dedikasikan waktu tubuh ini, seluruh roh jiwa tubuh ini, pikiran, perasaan ini hanya untuk Tuhan. Sehingga kita mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Itu yang Tuhan mau sebagai ibadah yang sejati. Waktu kita dengar khotbah, pikiran ini dengan melayang-layang bukan? Ada yang melayang-layang, apalagi konsentrasi khotbah. Apalagi kalau khotbahnya ngantuk.
yang bikin ngantuk. Ikut ngantuk bukan? Pikirannya melayang-layang bukan? Nah itu saudara-saudara. Jadi waktu kita mempersembahkan tubuh ini, yang hidup ini, pada saat worship leader atau nyanyi-nyanyi ya, tanpa disuruh nanti saudara-saudara akan berdiri sendiri. Tanpa disuruh akan diri sendiri. Karena menyadari ada hadirat Tuhan, ada Tuhan. Saya mempersembahkan tubuh saya sebagai persembahan yang hidup. Waktu kita menyanyi, ya kan, pada saat kita nyatakan kita mengagungkan Tuhan, kita bisa renungkan pikirinnya bahwa Tuhan di tempat yang maha tinggi, di tahta yang maha mulia, kita agungkan dia. Tanpa disuruh angkat tangan, saudara akan angkat tangan sendiri. Amin. Jadi tanpa disuruh, karena apa? Kita menyadari, mempersembahkan tubuh yang Tuhan sudah bentuk ini, yang sempurna ini, yang mahal ini, untuk memberikannya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang dikenal Elohim. Itulah ibadahmu yang sejati. Berarti kalau dikatakan itulah ibadahmu yang sejati, selama ini ada ibadah yang enggak sejati. Ya Pak ya? Amin. Iya, ternyata seperti itu. Saya juga. Walah Tuhan, berarti bertahun-tahun saya ke ibadah, saya mati ya ternyata. Saya juga menyadarinya saudara-saudara. Hidup tapi mati. Seringkali pikiran ini melayang-layang. Enggak fokus kepada setiap lagu yang diberikan. Enggak fokus kepada setiap firman yang diinikan. Karena pikiran ini melayang-layang. Atau mungkin pikiran itu, ih si hamba Tuhannya lama amat sih, ngantuk nih. Bukannya cepetan. Ya Pak ya. Nah begitu luar biasa ya Tuhan. Jadi mulai hari ini kita belajar ketika kita datang ke ibadah, ya pada saat ibadah persembahkan tubuh kita yang hidup, semua dedikasikan waktu kita, pikiran ini seluruhnya untuk Tuhan, untuk 2 jam ini. Setelah itu mau pikirin yang lain-lain enggak apa-apa. Ya, oke. Terus satu lagi 1 Korintus 10 ayat 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Terakhir ya, 1 menit lagi. Biasanya 40 ya Pak. Ya 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku. Ya, kita menyadari bahwa tadi tubuh begitu mahalnya, tubuh rumah Roh Kudus. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya bermanfaat. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak mau dikuasai oleh apapun, firman Tuhan. Maksudnya apa sih firman ini? Segala sesuatu diperbolehkan, misalkan ya kan, hal inilah yang agak root. Contohnya gini, boleh nggak sih, Ma, ngerokok boleh nggak sih? Ya, bukan masalah boleh atau nggak boleh, dosa atau nggak dosa. Tapi firman katakan segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semua bermanfaat. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak mau dikuasai oleh apapun. Jadi bukan masalah dosa atau enggak dosa. Minum boleh enggak sih, Ma? Ya saya jelasin. Ya kan, bukan boleh enggak boleh, atau dosa enggak dosa. Tetapi apakah itu bermanfaat bagimu? Nah, ketika kita menyadari juga rumah ini Roh Kudus, ininya kepotong ya, agak ke sini bisa enggak? Terus ya, 12 ayat 13, makanan adalah untuk perut, perut untuk makanan. Tetapi Elohim akan melenyapkan kedua-duanya. Kedua-duanya, tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan Tuhan. Dan Tuhan untuk tubuh. Terus 13, baca yuk sama-sama. 12, 13 sampai 20 ya. Yuk 3, 2, 1. Ya terus. Terus. Setiap dosa apapun yang dilakukan seseorang itu adalah di luar tubuhnya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kamu,
yang kamu peroleh dari Elohim dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Oke. Tadi firman Tuhan katakan persembahkanlah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, ya. Yang kudus, tidak di dalam percabulan. Tidak memberikan hidup kita kepada percabulan. Karena itu dosa di dalam tubuh. Semua dosa di luar tubuh, tetapi percabulan dosa di dalam tubuh. Ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Elohim. Dan firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri. Nah, seringkali saya mau katakan, kita tidak menyadari adanya Roh Kudus di dalam diri kita. Kalau kita menyadari ada Roh Kudus di dalam diri kita, kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Elohim. Amin. Kita tahu ada Roh Kudus, tetapi kita tidak menyadari bahwa Dia ada di dalam kita dan diam di dalam diri kita. Hanya tahu, beda dengan menyadari. Kalau kita menyadari, kita tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang seringkali kita tahu, tapi kita tidak menyadari. Pada saat saya diam, ketika di dalam renungan saya ngobrol sama Tuhan, saya diam. Tuhan katanya kan kita punya Roh Kudus, ya. Roh Kudus diam di dalam tubuh ini. Saya iseng, saya tanya, Roh Kudus itu seperti apa sih Tuhan? Kalau di Bible kan katanya seperti burung merpati. Nah, burung merpati kan nggak mungkin, katanya Roh Kudus itu satu-satunya organ tubuh yang tidak bisa diperintah oleh otak adalah jantung. Karena kalau jantung diperintah, kita mati, ya kan? Jadi Roh Kudus itu berdiam di jantung, katanya. Terus saya tanya Tuhan, nggak mungkin Tuhan, masa burung ada di jantung kita, ya kita tahu. Terus tiba-tiba dalam perenungan saya tuh agak lama saya tanya, mungkin sempat 1 hari itu belum ada jawaban. Terus renungan saya tanya terus tiba-tiba ada hikmat gini, ada pengertian seperti ini. Kamu pernah lihat angin? Gak pernah. Nah seperti itu, ya kan, kamu tidak pernah lihat angin, tapi kamu merasakan bukan ada angin. Kita nggak pernah lihat angin kan, tetapi kita merasakan ada angin. Sama. Roh Kudus juga kita tidak pernah tahu Roh Kudus seperti apa, tetapi Dia ada di dalam kita. Dia ada di dalam hidup kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus? Dari mana kita percaya? Firman Tuhan katakan bahwa tubuh kita adalah rumah Roh Kudus. Nah, ketika pengertian seperti itu, oh iya Tuhan ya. Jadi saya nggak pernah tahu Roh Kudus kayak gimana. Nah setelah saya tanya terus, saya dikasih pengertian itu. Seperti angin. Kita tidak tahu, tetapi Dia ada. Dia memimpin kita kepada kebenaran. Dia menghibur kita ketika kita sedih. Dia menolong kita ketika kita tidak kuat. Ketika kita dalam persoalan, Dia ada menolong kita. Itu Roh Kudus. Nah satu kesaksian saya, bagaimana saya bebas merdeka ketika Roh Kudus itu memberitahukan bahwa tubuhku adalah bait Roh Kudus. Waktu saya baru-baru lahir saya punya kelemahan, saya melihat mama saya, kalau dia kesel, dia marah sama papa saya, sama kakak saya, ataupun dia suka pukulin dadanya. Dadanya terus dipukul-pukulin, dia merasa senang, nyaman gitu kalau dia udah pukulkan dadanya. Nah tanpa saya sadari itu membekas di pikiran saya. Jadi setiap kali saya punya masalah dengan suami saya juga saya lakukan yang sama. Saya pukul dada saya, bahkan saya benturkan kepala saya di tembok. Itu yang saya lakukan, terus seperti itu. Nah tiba-tiba satu kali Roh Kudus bicara gini, kamu tidak berhak atas tubuhmu, karena tubuhmu adalah baitku. Jadi kamu tidak boleh menyakiti tubuhmu. Nah sejak itu saya merdeka. Saya tidak lagi pernah mukulkan tubuh dada saya atau nyakiti diri saya. Mau masalah apapun, mau sekesal apapun terhadap suami saya, itu saya hilang. Saya merdeka dari itu. Nah, Roh Kudus akan memberitahukan kita. Itu Roh Kudus luar biasa. Tapi apakah kita menyadari? Nah, kalau kita menyadari, saya tahu ada Roh Kudus, saya tidak menyadari. Nah, Dia berbicara. Dia mengingatkan saya bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi kamu tidak boleh menyia-nyiakan tubuh kita. Jadi kalau kita sadari bahwa tubuh ini yang sudah Tuhan bentuk, Dia memberikan kita kuasa dan otoritas untuk healing atas tubuh ini sendiri.
Dan itu luar biasa saudara-saudara. Dan kita harus sadari juga bahwa tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oke, Timotius boleh naik ke atas. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu muliakanlah Elohim dengan apa? Tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Jadi muliakanlah tubuhmu dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Poin pertama adalah bagaimana kita bersyukur atas setiap bagian tubuh ini. Kita renungkan setiap bagian tubuh ini betapa luar biasanya tubuh ini. Nah, mungkin suatu kali kita akan bersama Pak Petrus ya, kita sama-sama di sini kita belajar merenungkan firman. Itu luar biasa. Saya banyak dikasih pengertian-pengertian melalui perenungan firman itu. Enggak usah banyak-banyak. Misalkan ayat apa yang sedang mau direnungkan. Kalau saya lagi misalkan, saya mau belajar tentang kasih nih. Definisi kasih apa sih yang tadi saya katakan? Kasih panjang sabar, kasih murah hati, kasih tidak iri hati, tidak membanggakan diri, tidak sombong. Ya kan, kata kasih tidak pendam, itu terus renungkan. Mungkin bisa 1 minggu renungkan itu. Sampai itu menjadi nutrisi, ya, menjadi bukan remah yang menguasai hidup saya. Sehingga pada saat saya dapatkan itu, saya bilang biar kasih-Mu menguasai saya Tuhan. Dan nyatakan sehingga pikiran dan perasaan Kristus diam di dalam aku. Dan pada saat itu ketika saya diam, nanti dia ada seperti Tuhan nyatakan ada pengertian, pikiran dan perasaan Kristus diam di dalam kamu. Sehingga kita dikuasai oleh firman itu sendiri. Amin, saudara-saudara. Yang kita nyanyikan, untuk kita menyadari betapa, mungkin kita ambil waktu hening sebentar, musik saja yang alunkan musik saja. Jamkan mata, mari kita dedikasikan waktu ini sebentar saja untuk kita pikirkan Kristus. Pikirkan mungkin firman yang sedikit yang tentang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Elohim. Kita belajar renungkan sedikit saja firman itu. Sadari bahwa tubuh kita adalah milik Roh Kudus, untuk kita mempersembahkannya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Elohim. Inilah ibadah kita yang sejati. Kita mempersembahkan tubuh kita baginya. Bukan hanya hidup, tetapi tubuh yang Tuhan bentuk sedemikian rupa, di mana nafas Elohim yang memelihara hidup kami. Kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau membentuk tubuh ini
Terima kasih Yesus, tubuh ini adalah bait-Mu. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan kepadamu, kami persembahkan kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Ya Ramasya. Terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau agung dan Engkau perkasa. Kami bangga, kami memiliki Tuhan seperti Engkau. Terima kasih atas Roh Kudus yang Kau berikan juga buat kami. Ketika Engkau akan kembali kepada Bapa, Engkau berkata, mereka masih ada di dunia, Bapa, aku akan kembali kepada Engkau. Tetapi kami ada di dunia dan Kau memberikan Roh Kudus buat kami. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu, bahwa kami menyadari Roh Kudus ada diam di dalam kami, di dalam tubuh ini, sehingga kami akan menghargai, menghormati, dan sama-sama bekerja sama dengan Roh Kudus, hidup berkenan kepadamu Bapa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, terima kasih atas segala yang Tuhan nyatakan, terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk urapan-Mu Bapa. Diberkati setiap jemaat di tempat ini yang mendengar firman-Mu Bapa. Biarlah kami belajar mendedikasikan waktu-waktu yang ada ketika kami datang ke ibadah, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Yesus Hamasya, Yesus Kristus Tuhan, yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin, amin, amin. Terima kasih. Mari sama-sama kita satukan hati, pikiran kita masuk ke dalam doa. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih juga buat hamba-Mu yang telah memberitakan firman. Berkatilah ia Tuhan, di dalam segala pelayanannya, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami akan memberikan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Biarkanlah persembahan ini menjadi harum, persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ini doa kami hanya dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Kita ambil contoh satu orang yang sangat diberkati di dalam Bible. Abraham. Di dalam Genesis 14 ayat 17. Setelah berperang dan mengalahkan Raja Kedorlaomer, dia pergi ke lembah raja. Dan situ dia satu-satunya orang yang bukan raja, yang kongko sama raja-raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Dan dia adalah seorang imam bagi El Elyon atau Gods of Heaven. El Elyon. Elohim yang maha tinggi. Dia memberkati dan berkata Abraham oleh El Elyon, Elohim yang maha tinggi, yang empunya langit dan bumi. Dan terpujilah El Elyon, Elohim yang maha tinggi, dan telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu. Dan ia memberikan kepadanya persepuluhan dan semuanya.
Di situ ada kata persepuluhan. Nah ini juga. Ini yang sering dijadikan perdebatan. Pak, kita kan percaya anugerah. Kan persepuluhan sudah tidak relevan. Persepuluhan itu Taurat. Yang ngomong persepuluhan Taurat itu siapa? Zaman ini Musa belum hidup. Zaman ini belum ada hukum Taurat. Zaman ini belum ada orang yang suruh kasih persepuluhan. Tapi begitu Abraham diberkati, Abraham melakukan perjamuan kudusnya pada saat itu bukan dengan pengertian seperti kita, tubuh dan darah Yesus, tapi di situ ada roti dan anggur. Jadi Raja Salem ini digambarkan prototipe seperti Tuhan Yesus, gambaran Tuhan Yesus. Terus Raja Salem ini ngomong sama Melkisedek ini ngomong sama Abraham, udah ambil semua harta ini, bawa semua hasil jarahanmu, cuma tinggalkan orang-orangnya saja. Abraham jawab gini, enggak. Aku enggak mau bawa apapun, karena aku tidak mau dianggap orang bahwa aku nanti akan mengambil sedikit pun dari kamu. Aku enggak mau. Abraham ini mentalnya kaya. Dia datang enggak nuntut, bahkan enggak ngambil. Bahkan dikasih suruh bawa, dia enggak mau. Bahkan dia memberikan persembahan persepuluhan. Kok tahu lu ngasih persembahan persepuluhan, gak ada yang nyuruh. Yang diajarin aja masih komplain kan. Wah itu Taurat, oh itu gak relevan karena ini COVID. Oh itu kasih aja ke janda-janda miskin dan seterusnya. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai orang-orang munafik, karena kamu memberikan persepuluhan dan selasi, adas manis dan jintan, tapi kamu mengabaikan yang lebih utama dari hukum Taurat, yaitu keadilan, belas kasihan, dan iman. Dan seharusnya melakukan yang ini, bukan cuma Taurat, bukan cuma memberi persepuluhan. Seharusnya kamu lebih mengutamakan yang ini, apa itu keadilan, belas kasihan, dan iman. Benar ya? Tapi nggak stop di situ, koma. Apa komanya? Tetapi tidak mengabaikan yang itu. Kamu harus punya belas kasihan, baik, tapi tidak mengabaikan yang itu. Tuhan ngomong gini, kamu ngasih perpuluhan, tapi kamu jahat. Ngapain? Yang penting itu kamu baik, tapi juga jangan sampai jadi baik terus mengabaikan yang itu. Saya cukup baik kok, saya jujur, saya benar-benar kalau ibadah. Tapi saya enggak mengembalikan milik Tuhan. Saya kasih ke janda-janda miskin, ke orang-orang yang membutuhkan. Itu beda lagi. Lo kan banyak memberinya nanti, Pak. Udah perpuluhan, ngasih diakonia. Dan dalam hidup saya lihat, enggak ada orang yang suka ngasih itu miskin. Dalam hidup saya lihat termasuk kami sendiri, gak ada orang yang nabur harta itu terus miskin. Saya beberapa kali uang saya cuma tinggal pas banget dan di dompet cuma tinggal pas banget. Dan saya harus memberi tip dan kadang saya tergerak belas kasihan sama orang. Saya kasih aja semua, gak mikir dulu setelah itu ntar gimana. Tapi sampai hari ini Tuhan gak pernah utang sama orang yang memberi. Dia akan diberi dengan takaran yang dipadatkan sampai melimpah keluar. Sebaliknya engkau bisa lihat orang-orang yang terus nyinyirin orang yang memberi, nyinyirin orang yang setia, nyinyirin orang yang mengembalikan persepuluhan. Kau lihat hidupnya, pasti dia fokusnya lebih ke uang. Karena apa? Karena dia hitungan. Nah Abraham ini gak hitungan. So, being rich is not the purpose. Be a blessing, it's a purpose. Menjadi kaya itu bukan tujuan hidup kita. Tapi menjadi berkat, itulah tujuan hidup kita.
Terima kasih buat firman Tuhan yang luar biasa. Saudara, dukung untuk kemajuan pelayanan YHS Jakarta untuk terus bergerak di media sosial. Tadi diumumkan di sana supaya di follow IG YHS Jakarta, Facebooknya, bahkan ada TikToknya apa? Penolongku, penolong ya, penolong atau penolongku, seingatku penolongku. Jadi kerinduan Gereja YHS Jakarta juga memiliki kamera yang tadi sudah ditayangkan. Ini kamera kita ini, kalau rekan-rekan bilang itu bukan untuk video Pak, itu untuk foto. Kalau untuk video hasilnya jelek. Tadi yang di Zoom mereka ngomong kok di online itu jadi kayak gepeng gitu loh. Jadi yang seharusnya gambarnya seperti ini, seperti kayak ditekan gitu. Jadi kelihatan kecil. Jadi kita mau memperbaiki pelayanan di media sosial lewat YouTube, lewat Zoom dan lain-lainnya. Mari dukung dan doakan untuk ini bisa kita beli dan ini sudah impian kita dari tahun-tahun yang lalu. Cuman kita tahan dulu, sudah 3 tahun yang lalu kita publikasikan sama tim Mulmed. Ayo kita doakan, tim doakan. Dan hari ini kita memberanikan, ayo kita umumkan supaya ini terlaksana dan kerinduan kita nanti di ibadah Paskah. Ibadah Paskah kita tanggal 15 April jam 10 pagi di tempat ini dilayani Pastor Aris Narang dengan menantunya artis, kebetulan menantunya artis Kesia Karamoy nanti yang akan melayani kesaksian pujian penyembahan di sini. Mari dukung, ajak untuk rekan-rekan beribadah di tempat ini baik secara onsite. Kalau tidak bisa secara onsite, ini sudah bagus. Baru secara Zoom lah. Jadi pastikan kita beribadah. Latihlah diri kita untuk beribadah. Jadi ibadah itu ternyata harus dilatih ya. Karena ibadah yang tadi yang disampaikan oleh Pastor Lianti itu enggak instan kita bisa fokus beribadah, itu enggak. Itu perlu pelatihan. Bagaimana melatih otak itu fokus, mendengarkan firman, melatih tubuh itu sudah panas toh, kelamaan gitu toh. Itu perlu dilatih, semuanya dilatih. Konsentrasi itu perlu dilatih. Segala sesuatu itu latihlah dirimu untuk beribadah. Karena beribadah itu berguna dalam segala hal. Katakan amin. Kalau orang sudah terlatih, maka cara beribadahnya itu biasa. Luar biasa, bukan biasa-biasa. Kalau ibadah itu biasa-biasa, itu karena selama beribadah tidak pernah melatih dirinya untuk sungguh-sungguh beribadah. Saya percaya kita di sini terus terlatih. Katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan terima kasih kepada jemaat yang terus belanja di Hagia. Sekali lagi terima kasih karena keuntungan Hagia ini untuk kemajuan pelayanan kita. Saya karena sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu pasti rapat Hagia dari seluruh link YHS dipimpin oleh pusat. Nanti laporan. Ini YHS Jakarta Hagianya gimana perjalanannya. Jadi semua memberikan laporan. Jadi bukan untuk saya, bukan untuk yang lain, tapi untuk YHS Jakarta. Sekali lagi terima kasih banyak bagi jemaat yang terus mendukung, mensupport dengan cara belanja di Hagia Market. Tetaplah belanja dan itu sudah cara saudara menabur, ikut menabur di YHS Jakarta. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dimuliakan, ditinggikan,
Tuhan, mengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, pulanglah dengan segala berkat dari Bapa Yahweh. Penuh kasih karunia dari Yesus HaMasiah dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang telah memberkati kita untuk selamanya. Baik jemaat yang ibadah online dan onsite, semuanya diberkati. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati, dengan iman sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, doakan hari Selasa ini kami ada pelayanan di penjara di lapas di Binong. Kami bersama tim dari Pak Gunarto, Ibu Lili akan melayani di sana, dan puji Tuhan nanti ada 5 orang yang dibaptis di sana. Dari 5 orang itu ada 2 jiwa baru, murni jiwa baru dari yang bukan Kristen gitu. Jadi memberikan diri, fotonya sudah dikasih, nama-namanya sudah dikasih. Jadi kami nanti di sana tinggal membaptis, sebelum itu nanti ibadah di sana. Nah, doakan, dan kita juga sudah mulai bergerak di charity, bagi-bagi makanan. Kalau saudara lihat di Instagram YHS Jakarta atau di medsos saya Petrus PN, situ ada bagi-bagi makanan ke orang-orang yang membutuhkan. Karena tadi dikatakan kita diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.